Semua baik, sehat? Sehat? Sehat, Pak. Ya, kita mulai ya. Ya, Pak. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurlah. Hari ini kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bersua kembali walaupun kita tidak bertatap muka langsung. Namun pada kesempatan kali ini lewat daring ya, lewat jarak jauh, kita dapat belajar, dapat berjumpa dengan teman-teman lainnya, dengan Bapak Ibu guru lainnya, guna sama-sama kita terus menggali ilmu-ilmu Allah, terus belajar, karena belajar itu sepanjang hayat tidak mengenal tua ataupun muda, tidak mengenal situasi apapun. Selama kita punya kesempatan untuk belajar, maka kita harus belajar. Ya, hari ini sudah tergabung 36 siswa kelas 6. Kita sudah tergabung sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan di grup WA. Lanjut ya, di grup WA diinformasikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pokok adalah infak dan sedekah ya, infak dan sedekah. Oke, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Semoga majelis ini, pertemuan ini diberkahi dan dirahmati Allah dan mendapat manfaat bagi kita semua. Kali ini Pak Guru meminta satu orang memimpin doa, yang lainnya nanti berdoa masing-masing. Duduk yang rapi, yang tenang, karena teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Dimas ya. Oke. Sudah disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Dan lagi mic-nya. Ya, selamat datang anak-anakku di kelas daring SD Negeri 87 Ambon. Hari ini kita belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 dengan materi pokok infak dan sedekah. Ini adalah materi kelas 6 pada pelajaran 9 yang menggunakan buku siswa, dan yang kalian menggunakan LKS ini adalah pelajaran 4. Ya. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Ya, ini pengertian infak. Ya, pengertian infak bisa dilihat. Jadi
kita mengeluarkan ini sebagian ya, mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung, nah ini, mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan dalam agama. Kemaslahatan ini untuk kepentingan orang banyak. Yang dimaksud dengan kemaslahatan ini kepentingan orang banyak, ya. Nah, contohnya seperti apa? Harta yang kita keluarkan dari berinfak itu, ya. Untuk siapa kita berikan? Ya, seperti untuk fakir, kaum Anak yatim. miskin, ya, anak yatim, Anak yatim. ya, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Intinya itu untuk Ya. kemaslahatan atau untuk kepentingan banyak orang, ya, seperti itu. Jadi untuk fakir dan miskin beda. Jadi fakir itu, ya, fakir itu orang yang tidak punya pencaharian dan tidak mampu, tidak punya mata pencaharian, mereka bekerja susah, ya, dan tidak mampu. Ya, contohnya orang tua-tua kita yang sudah tua, tidak lagi mampu untuk bekerja, misalnya. Ya, kemudian orang yang tidak mampu, yang benar-benar gangguan fisik, lalu tidak bisa bekerja dan tidak menghasilkan pendapatan untuk kepentingan hidupnya, ini fakir. Sedangkan miskin, ya, miskin ini artinya orang yang kebutuhan hidupnya tidak tercukupi, bukan artinya apa? Banyak kebutuhan hidupnya yang belum tercukupi dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi beda, fakir dan miskin itu beda. Keduanya termasuk dalam golongan penerima zakat yang kita sudah belajar di semester 1. Ya, kemudian dalam infak, ya, di dalam infak tidak ada nisab. Ya, nisab itu batas, ya. Batas atau ketentuan-ketentuan khusus dalam berzakat, ya. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, saat lapang ataupun sulit, ya. Jadi infak ini berbeda dengan zakat, ya. Ya, berbeda dengan zakat. Zakat, ya. Zakat itu punya ketentuan, punya nisab. Ya, zakat itu punya nisab. Misalnya orang yang memiliki emas, ada ketentuan, tidak semua orang yang memiliki emas itu bisa mengeluarkan zakat. Ya, minimalnya emasnya sudah tersimpan berapa banyak, terus tersimpan juga dalam waktu yang bagaimana, itu disebut dengan nisab. Nah, di infak ini tidak ada nisabnya. Siapa saja yang punya kelebihan harta, yang memang ingin menyumbangkan kepada kemaslahatan banyak orang, seperti yang disebutkan tadi, silahkan. Ya, jadi tidak ada batasan-batasan. Ya, dan bukan satu kewajiban, ya. Dan bukan satu kewajiban seperti zakat. Ya, infak merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama. Seorang yang berinfak akan memberikan keuntungan kepada orang lain karena telah membantu dalam masalah ekonomi ataupun masalah sosial lainnya. Nah, jadi ibadah infak ini itu salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang berinfak akan memberikan keuntungan kepada orang lain. Artinya kalau kita memberikan bantuan, ya, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, nah itu artinya kita telah membantu hidupnya. Ya, yang terpenting bahwa apa yang kita keluarkan
apa yang kita bagikan kepada orang ya, itu istilahnya kalau diberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu ya. Jangan memberi infak, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, membantu orang, kemudian cerita ke teman-teman, ke tetangga yang lain lah. Kita tidak dapat apa-apa lagi karena kita sudah melakukan salah satu perbuatan tercela. Namanya adalah namanya perbuatan tercela apa namanya? Kalau menceritakan amal yang kita lakukan kepada orang lain itu perbuatan tercela apa? Ria, Ri? ria, 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 Ria. ria. Ya, ria itu di dalam Quran surat Al-Maun ya dijelaskan bahwa ria itu adalah salah satu perbuatan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ya. Makanya menghindar dari hal-hal seperti itu ya. Kalau ke depan punya rezeki membantu orang, tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa saya membantu orang ya. Seperti itu saya berinfak ya, tidak boleh. Oke. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Ya, karena Allah berjanji akan menggantinya. Ya, Allah berjanji akan menggantinya dalam Quran surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya, ini apa yang kita berikan kepada orang jangan takut berkurang. Ya, hari ini kita memberi satu, maka Allah akan mengganti dua, tiga, dan lebihnya untuk harta kita. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah untuk kita itu bukan sepenuhnya milik kita. Harta yang Allah berikan untuk kehidupan kita, ya, kita boleh bermewah-mewah, tapi apa yang ada di harta kita itu ada hak-haknya orang-orang miskin, anak yatim. Jika kita tidak mengeluarkan sebagian harta untuk berinfak ataupun bersedekah, satu saat harta itu akan memakan kita sendiri. Kita sudah lihat contoh bagaimana Firaun, bagaimana Karun ya, yang kikir terus tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, semuanya mendapat laknat dari Allah. Seperti itu. Ya. Kemudian dengan berinfak bukan berarti mengurangi harta kita, tetapi akan menambah harta yang kita miliki. Nah, tadi yang Pak Guru bilang, dengan mengeluarkan sebagian harta yang katong miliki kepada orang lain, bukan berarti harta kita berkurang. Ya, sebagaimana janji Allah dalam Quran surat As-Saba tadi. Ya, ketika kita mengeluarkan harta kita, pasti Allah akan menambahkannya. Yang terpenting itu berdasarkan ketentuan yang Allah tetapkan, bahwa kalau memberi tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Ya, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Supaya Allah terus menambahkan harta dan rezeki kita. Allah telah berjanji bahwa barang siapa bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat yang kita miliki. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lain syakartum lajidannakum walain kafartum inna azabi rabbika lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Tetapi jika kita kufur, ya kufur itu orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, orang tidak bersyukur atas nikmat Allah disebut dengan kufur nikmat. Ya. Barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, la in kafartum inna azabi, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Katong lihat sendiri bagaimana kisah Karun yang tamak, Firaun ya, Namrud ya, orang-orang yang menganggap dirinya kaya terus menyombongkan diri dan menganggap dirinya Tuhan. Nah, kita sudah belajar di kisah-kisah Nabi di beberapa kelas-kelas bawah ya, di kelas 5 Nabi Ibrahim bagaimana Raja Namrud ya, Allah bagaimana Firaun ya, bagaimana Karun. Nah, seperti itu. Jadi pesan moral dari belajar tentang infak ke depan, jika kamu sudah
eh, memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, ya ingat apa yang ketong miliki itu ada hak-haknya orang miskin, hak-haknya orang fakir, hak-haknya anak yatim, hak-haknya orang tua yang tidak mampu dan sebagainya. Ya. Yang berikut, nah ini ketentuan tentang infak ya dijelaskan Allah di dalam Al-Quran ya. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya, seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Bisa dilihat ayatnya di HP kamu, ya. Siapa bisa baca ayatnya? Ada ayat yang muncul di HP tidak? Ada Pak, ada. Nah, kalau satu ada berarti semuanya ada. Coba Putri. Tapi di situ harus dikasih besar Pak, soalnya tidak dibuka secara menyeluruh Pak. Oh, enggak kelihatan ya? Iya, jadi ada Kalau tidak terlalu. kalau teks seperti ini, kalau ini kebaca. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannati arduhas samawatu wal arda uiddat lil muttaqin. Ya, bagus. Ya, ya, itu ayat 133. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya, bagus ya. Allazina yunfikuna, bukan yunfikuna. Nun mati bertemu dengan fa. Ini ada hukum bacaan nun mati. Jadi bukan yunfikuna tapi yumfikuna fis sarai wad-dharrai wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, kelanjutannya silakan dimatikan mic kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang yang menahan amarahnya ya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, oke. Jadi ketegasan tentang infak ini sudah dijelaskan di dalam beberapa ayat, salah satunya itu adalah Quran surat Al-Imran. Ya. Ini Allah menjanjikan mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luas, seluas langit dan bumi. Ya, hikmahnya seperti itu. Oke, yang berikut sedekah. Nah, ini pengertiannya. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi ataupun non-materi. Nah, sedekah ini hampir mirip dengan infak. Ya, tapi sedekah ini tidak terikat. Sedekah ini bebas, tidak sebatas materi atau uang yang diberikan atau harta. Dan malah Nabi menganjurkan kita bahwa senyum saja adalah bagian daripada sedekah. Ya, jadi untuk bersedekah ini sangat murah sebenarnya, tanpa harus mengumpulkan uang, tanpa harus menunggu ada rezeki. Memberi senyum kepada orang lain juga itu sudah termasuk sedekah. Nah, hukum sedekah sama dengan berinfak. Hanya saja kalau berinfak
wujudnya hanya berupa materi. Nah, ini bedanya. Bedanya infak dan sedekah. Perhatikan ini, jangan sampai ada soal nanti di kuisis munculnya gini. Jadi, bedanya sedekah dengan infak. Ya. Infak itu wujudnya hanya berupa materi. Artinya barang yang kita kasih ke orang itu dalam bentuk bahan, ya. Bahan materi itu sesuatu yang dapat dilihat. Ya. Kemudian tetapi kalau bersedekah, nah, bedanya dengan sedekah. Sedekah itu bisa berupa materi ataupun juga yang bukan materi, ya. Seperti itu. Yang bukan materi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, salah satunya itu adalah senyum. Ya, senyum itu sedekah sebenarnya. Oke, sedekah dapat berupa jasa, ya, ilmu pengetahuan. Nah, itu juga sedekah ataupun pekerjaan kebaikan lainnya, itu juga bagian dari sedekah. Nah, pada dasarnya setiap kebajikan itu sedekah. Oke? Siapa yang mau berbuat sedekah itu sangat mudah sebenarnya. Berbuat baik aja itu sudah bagian daripada sedekah. Bahkan dengan memasang wajah berseri atau tersenyum kepada orang lain pun dianggap sebagai sedekah. Sangat murah kan? Tidak perlu mengumpul harta untuk bersedekah. Ya. Kemudian ini ketentuan tentang sedekah, ya, di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29, ya. Oke, siapa bisa baca? Boleh acungkan tangan. Islam, ya, menurut Islam bahwa sabar ya. Harta milik itu mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, ketika seorang muslim mencari harta, haruslah memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Maksudnya harta yang kita dapatkan, ya, itu fungsinya sebagai sosial kemasyarakatan. Maka ketika kita seorang muslim mencari harta pun haruslah memperhatikan kepentingan sosial. Dalam Islam, harta benda bukanlah tujuan pokok, karena harta benda hanya suatu alat untuk mengisi keperluan hidup dan tukar-menukar untuk kesejahteraan hidup bersama. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini bukan utamanya mencari harta. Tujuan kita yaitu untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya dan Allah menciptakan manusia dan jin, atau jin dan manusia itu tujuannya bukan seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Bukan untuk mencari harta benda, menampung harta benda, ya. Itu hanya kebutuhan hidup kita. Tapi tujuan utama kita adalah illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemberian oke, bisa dilihat fungsi pemberian yang dianjurkan selain perintah zakat, infak, dan sedekah. Jadi, selain zakat, infak, dan sedekah, ada juga pemberian-pemberian yang dianjurkan di dalam Islam. Misalnya hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan dengan tidak mengharap ganti. Ya, hibah, ya, dengan tidak mengharap ganti, semacam pinjaman yang kita berikan, tapi bukan meminjam atau menyewa. Kalau orang meminjam dan menyewa harus diganti. Nah, hibah ini tidak, ya, diberikan dengan ikhlas, tidak mengharapkan diganti. Contoh, menghibahkan sebagian tanah untuk pembangunan masjid misalnya, ya, tanah yang sudah diberikan tidak perlu diminta ganti, ya. Contoh seperti itu. Kemudian wakaf. Wakaf adalah pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Ya. Itu pengertian wakaf. Dan yang terakhir fidyah. Fidyah menurut bahasa adalah tebusan, ya. Fidyah itu tebusan. Sedangkan menurut istilah, fidyah ini adalah penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena ia tidak dapat melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, misalnya puasa, ya, contohnya puasa, ada orang tua-tua, misalnya nenek-nenek kita, kakek kita yang sudah tidak mampu lagi berpuasa dan tidak mampu lagi mengganti di bulan yang lain. Maka mereka bisa membayar fidyah. Membayar fidyah itu
ya. Misalnya seorang yang tidak dapat menjalankan puasa bulan Ramadan harus mengeluarkan fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Contoh anak yatim, ya, fakir miskin yang sudah disampaikan tadi. Itu pemberian yang selain zakat, infak, dan sedekah. Anis keluar. Dor. Ya, diam. Shh, diam. Keluar aja, cubi paha, keluar. Begitu diam. Oke, next ya. Sekarang pemberian yang dilarang oleh Allah. Ya, selain amalan yang dianjurkan sebagai kewajiban, ada pula amalan atau pemberian yang dilarang. Misalnya risyuah, ya. Dalam bahasa kita sehari-hari, risyuah sama dengan suap. Nah, yang kita sebut dengan suap menyuap, itu dalam Islam disebut dengan risyuah. Ya, yaitu uang atau barang berharga lain yang diberikan kepada seseorang agar dapat membantu atau memperlancar urusan kita sehingga berhasil. Dalam sehari-hari, suap ini bisa saja terjadi di mana saja dalam keadaan apapun. Nah, ini sering kita jumpai sekarang. Ini di dalam Islam dilarang. Ya, pemberian-pemberian yang dilarang oleh Islam salah satunya adalah suap menyuap, ya. Nah, perbuatan ini sangat tercela dan terkutuk sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Yang artinya Allah melaknat orang-orang yang memberi dan menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Jadi mengantar orang untuk memberi suap kepada orang lain pun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari pemberian-pemberian yang dilarang oleh agama. Kemudian infak, ini perbedaannya, esensi materi kita perbedaannya di sini, infak dan sedekah. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sementara sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, tidak sebatas materi. Ya, sedekah bisa berupa jasa, bisa berupa ilmu pengetahuan, bisa senyum juga bisa berupa bisa termasuk dalam sedekah. Jadi infak ini terbatas pada materi, sementara sedekah bisa materi, bisa non materi. Oke, hikmah mengeluarkan infak dan sedekah nanti bisa dilihat. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rezeki. Bersedekah adalah sebagian wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. Ini yang guru sering sampaikan waktu di kelas 5, ya. Jadi kalau kita sudah meninggal besok, semua amal kita, urusan kita dengan dunia ini selesai. Tidak ada hubungan apapun. Kita hanya pergi meninggalkan nama. Ya, kita tidak bawa apa-apa, kita hanya membawa kain kafan dan yang paling penting kita akan membawa amal kita. Oke? Tapi ingat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan, ada 3 perkara yang bisa kita tinggalkan di dunia. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini salah satunya sedekah. Yang tadi disampaikan bahwa orang yang bersedekah itu salah satunya adalah orang yang mau belajar, mau mengajar, mau mengajak kebaikan. Nah, itu bagian daripada sedekah. Terus anak yang soleh. Ya, misalnya kalau orang tua kita sudah meninggal, ya, kemudian selama kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, mendoakan orang tua tiap hari sholat 5 kali sehari, mendoakan setiap sholat, maka orang tua di dalam kubur makin hari makin terbantu. Ya, makin terbantu, kuburnya makin luas, makin terang kalau tiap hari kita memohon kepada Allah. Ya, ini bagian daripada amal yang masih tertinggal di dunia, ya.
dan yang mendoakannya ya. Kemudian sedekah jariah. Iya, sedekah jariah ini tidak putus. Sekalipun kita sudah meninggal tidak putus. Ya, itu hikmah mengeluarkan infak dan sedekah. Kesimpulan materi kita hari ini, sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga baik berupa materi maupun non-materi. Bentuk pemberian yang dianjurkan adalah hibah, wakaf, dan fidyah. Sementara itu, bentuk pemberian yang dilarang adalah rishiwah atau sering disebut dengan suap. Ya, ini dilarang, yaitu uang atau barang berharga lain yang diberikan kepada seseorang atau lembaga agar dapat membantu atau memperlancar urusan kita sehingga berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Itu yang dilarang ya. Nah, hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah adalah mengikis sifat kikir. Oke? Supaya kita jangan pelit ya. Kemudian menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi penerima dan pemberi zakat, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda baik dari segi mental, spiritual maupun dari segi ekonomi. Ya, demikian yang bisa Pak Guru presentasikan hari ini. Silahkan mari kita diskusi dulu 20 menit sebelum kita akhiri kelas ini. Dan perlu sampaikan sampai saat ini kita sudah tergabung sebanyak 39 siswa. Ya, kita sudah 39 siswa yang tergabung hari ini dari kelas A, B, dan C. Oke, yang mau diskusi silahkan, mau bertanya atau tadi mungkin tidak jelas yang disampaikan, mungkin putus atau jaringan ya. Bisa mengacungkan tangan dengan cara memilih raise hand di HP kamu, klik titik 3 yang ada tulis samping more itu ya. Di situ ada raise hand. Silahkan Putri Musdalifah. Silahkan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Ya. Apakah dalam sedekah ada batasan waktu dan jumlah dalam memberikannya Pak? Ya. Sambil makan ya. Yang punya Iya. cemilan makan aja di samping. Ya. Putri bertanya bahwa apakah dalam bersedekah ada ketentuan? Ketentuan itu disebut dengan tadi nisab ya. Batas-batas waktu dan batas harta yang kita miliki. Seperti zakat. Oke. Siapa bisa menjawab? Tadi kayaknya ada jawabannya di slide yang Pak Guru baca itu kan? Siapa bisa menjawab? Ajukan tangan yang mau menjawab pertanyaan Putri. Yuk. Tadi tampil itu di slide. Oke, Pak Guru jawab ya. Jadi, sedekah itu, sedekah infak, zakat, sedekah infak, wakaf, hibah, dan sebagainya, ya, yang sudah disampaikan tadi, itu tidak ada ketentuan dan batasan-batasan bahwa harus bagaimana harta kita baru kita zakatkan, kita infakkan atau kita sedekahkan. Terus berapa lama harta kita baru kita infakkan atau kita sedekahkan. Tidak ada ketentuan ya. Intinya sedekah itu kapan saja selama kita punya kelebihan rezeki. Ya. Jadi penuhi dulu kebutuhan hidup kita, baru sebagian yang kita miliki yang lebih berikan kepada yang membutuhkan. Seperti itu Putri ya. Iya Pak. Terima kasih Putri. Ya Yasin, ada makan apa itu? Gula-gula apa itu? Ya, dibagi dong gula-gulanya. Oke, sambil makan silahkan, tidak apa-apa. Kita santai relax. Silahkan yang ada acungkan tangan, lower hand. Putri Nabila. Putri Nabila. Halo, Assalamualaikum Putri Nabila. Diaktifkan mic-nya Putri. Putri Nabila.
Ini lagi acungkan tangan. Yuk, silakan yang mau ditanyakan, yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Yuk, silakan Putri Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya mau tanya Pak, di saya lama pengertian niat dan fidyah Pak. ya. Fidyah. Tidak jelas suaranya. Tadi kurang paham tentang pengertian pada zakat dan fidyah. Bisa diulang? Halo? Tidak, mic-nya dekat sedikit sama HP. Tadi saya kurang mengerti tentang pengertian niat dan tadi fidyah pada pembayaran. Oh, Vidya. Di Vidya ya? Vidya ya? Fidyah, ya. Oh ya, Vidya. Nah, tadi Pak Guru sudah jelaskan, mungkin karena sinyal ya. Nanti Pak Guru jelaskan ulang. Jadi bagi kaum muslimin yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, seperti orang tua, ya, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh misalnya, nah, Allah memberikan keringanan buat mereka. Kan tidak mungkin sekalipun mau dibalas puasanya di bulan yang lain pun mereka tidak bisa puasa gitu kan? Ya, Allah memberikan keringanan kepada mereka, misalnya dengan memberi makan orang miskin sebagai ganti puasanya. Nah, itu yang disebut dengan fidyah. Nah, ini kan sesuai kejelasannya di dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Itu dijelaskan bahwa dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa atau jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Begitu ya, Putri? Ya baik Pak, terima kasih. Ya, gitu ya. Jadi kalau besok-besok kalian juga sudah masuk usia tua, kalau sudah ada nenek-nenek yang tete-tete, terus yang bisa puasa, terus mau habis bulan puasa mau ganti pun sama saja kekuatan kesehatan susah bisa lagi untuk puasa, maka Allah memberi keringanan. Caranya itu memberi makan. Nah, memberi makan orang miskin sebagai pengganti ibadah puasa kita. Ya, silahkan yang lain. Materi ini kelanjutan dari materi kita di semester 1 yaitu zakat. Ya. Milda, go. Silahkan Milda. Diaktifkan mic-nya Milda. Pak, saya mau bertanya, jika seorang anak bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada orang tuanya? Dekat sedikit sama HP. Ya. Pak, saya mau bertanya, Ya. jika seorang anak bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali ke orang tuanya? Bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada orang tuanya? Oke ya. Jadi jika Milda bertanya jika seorang anak diberi uang jajan ya oleh orang tuanya, nah, terus dia bersedekah kepada temannya, misalnya waktu belanja di sekolah ada temannya yang tidak bawa uang lalu dia bersedekah, ya. Apakah pahalanya itu yang mendapat pahalanya itu orang tuanya yang memberikan uang ataukah dia yang memberikan, ya. Oke. Jadi tujuan orang tua memberikan kamu uang kan untuk jajan ke sekolah. Nah, sampai di sekolah kamu salah gunakan tapi untuk kebaikan.
Ya, misalnya orang tua bilang anak ini ini Milda 10.000 ke sekolah, 4.000 ongkos oto pulang, berarti tinggal 6.000. Ya, 6.000 pas istirahat pertama waktu jajan ada teman yang tidak apa? Tidak bawa uang, ya kemudian kamu berikan, misalnya Yasin tidak bawa uang, Yasin, saya bawa uang ini, beta ada uang lebih 2.000 lah, saya beli es. Ya, yang jelasnya kamu yang dapat pahala, walaupun itu karena orang tua beri kamu itu untuk jajan, tapi kamu gunakan ke hal-hal yang lebih baik dari jajan lagi. Ya, dan itu menunjukkan contoh anak yang baik, ya. Karena Pak Guru sering bilang bahwa kita satu kelas, semua orang Islam itu berkawan. Jangankan satu rumah, satu kelas, satu Indonesia ini, semua umat Islam ini adalah bersaudara, berkawan. Jadi satu susah, susah bersama, satu punya kelebihan, saling memberikan. Begitu Milda ya? Ya. Ini kan hitungannya baru kecil, baru uang jajan, ya. Nanti ke depan kalau pendapatan kamu sudah ada, kamu sudah bisa mencari rezeki sendiri, ya silahkan, ya. Oke, Visena, halo, Visena. Ya, silakan Visena. Valeska. Ya, Pak. Ya, apa yang mau disampaikan? Pak, apakah kita boleh bersedekah sunnah kepada non-muslim, Pak? Ya, Apakah kita boleh bersedekah sunnah kepada non-muslim, Pak? bersedekah kepada orang non-muslim. Maksudnya gitu. Saya mau jawab. Ini menarik pertanyaannya. Ajra. Bisa saja kita bersedekah kepada orang non-muslim, karena ketika kita bersedekah itu tidak memandang batas agama maupun ekonomi yang dimiliki. Ya, bisa saja, karena berbuat baik itu tidak sebatas kepada orang muslim saja, ya. Begitu, itu menurut Azra. Berbuat baik kepada siapa saja, semua makhluk juga harus kita berbuat baik. Yang lain, ya Pak Guru tambahkan ya. Nah, berbuat baik itu boleh kepada siapa saja, termasuk bersedekah, ya. Misalnya begini, sebaiknya atau disunahkan sedekah itu diberikan kepada orang-orang saleh, orang baik, orang yang baik, mampu menjaga kehormatan dan membutuhkan. Ya, jadi utamakan dulu orang yang saleh. Ya, utamakan dulu orang yang beriman, orang Islam. Kalau misalnya ada bencana, yang misalnya ada musibah yang muncul, lalu itu tertimpa orang-orang non-muslim juga, ya silahkan. Misalnya, silahkan, kita juga harus menunjukkan sikap solidaritas kemanusiaan, ya. Jadi membantu, misalnya ada banjir di saudara-saudara kita di di Kudamati misalnya, ada longsor, ya. Karena sedekah tidak terbatas mengeluarkan harta. Jadi sedekah bukan berarti memberikan uang saja, bukan itu saja. Membantu orang, amal kebajikan pun itu sedekah. Senyum saja itu sedekah. Ya, seperti itu. Begitu ya, Afisena. Jadi malam ini kita tidak ada kuis ya. Sore ini tidak ada kuis. Kuisnya nanti Pak Guru mulai buka dari malam sampai besok seperti kemarin. Tidak ada kuis nanti setelah Zoom. Silakan malam Jumat kamu sholat mengaji, ya. Nanti habis Isya Pak Guru akan kirim linknya untuk masuk ke kuis. Boleh dikerjakan mulai dari habis Isya sampai besok pagi. Kalau tidak sempat malam ini, biar besok pagi baru kerja dengan kode yang sama. Terus satu hal lagi, bahwa ujian sekolah
tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, sudah ada kebijakan, nanti sampaikan ke orang tua bahwa tidak ada ujian sekolah dan ujian nasional tahun ini. Ya, karena mempertimbangkan persoalan wabah COVID-19 atau disebut dengan corona, sehingga kita akan terpantau seperti yang terjadi sekarang. Dan semua ujian itu tidak dilaksanakan. Nanti kita menunggu kebijakan dari Bapak Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk penentuan kelulusan dan mengambil nilai untuk masuk ke ijazah itu seperti apa. Nanti kita lihat apakah kita harus ulangan atau ujian melalui quizzes atau daring. Kan tidak mungkin kita ketemu lagi. Sekarang untuk saling ketemu semua dibatasi. Namanya stay at home, belajar dan standby dari rumah masing-masing supaya virus ini cepat selesai. Ya, Azra, silahkan Azra. Kita masih tinggal 5 menit. Pak, nanti tanggal 8 tuh katong masuk apa? Keputusan sementara kita sampai tanggal 8, ya. Kita sampai tanggal 8 keputusan sementara. Itu masih sementara. Bisa saja terjadi diperpanjang. Ya, di beberapa kementerian, di beberapa kabupaten kota itu sampai tanggal 18, malah ada yang sudah putuskan sampai bulan Mei. Ya, sementara di Kota Ambon baru ditetapkan sampai tanggal 8. Kalau misalnya, makanya mari katong semua berdoa supaya ini wabah cepat selesai, ya, supaya kita bisa aktivitas seperti biasa, ya, kita bisa mengikuti ujian dan bisa Bapak Ibu guru juga bisa aktivitas di sekolah seperti sedia kala. Jadi tetap stay di grup, menunggu informasi. Kalau ada kebijakan misalnya suruh masuk, ya masuk. Nah, kalau misalnya diperpanjang lagi, berarti kita tetap diperpanjang. Oke, tapi belajar tetap jalan, belajar masing-masing atau belajar dipandu seperti ini. Jadi pembelajaran yang kita lakukan seperti ini bukan satu kita harus memaksa kalian, nanti sampaikan ke orang tua. Jadi jangan sampai berkelahi dengan orang tua gara-gara paket data misalnya, gara-gara HP. Kalau tidak ada sarana jangan dipaksakan. Nanti tetap setiap materi selesai, siapa yang tidak ikut kami akan mengirim materinya di grup untuk dibacakan bagi yang tidak ikut. Ya, tapi kalau yang sempat ikut kan asik, bisa ya reuni sama teman-teman, bisa lihat teman-teman rame-rame seperti ini. Ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri? Farha? Farha silakan. Pak, kalau boleh tahu nanti kita ada ujian praktek mengaji sama sholat nggak, Pak? Mengaji sama? Praktek mengaji sama sholat. Oh iya, betul. Jadi, karena sudah tidak ada lagi pertemuan, artinya katung susah baku dapat di sekolah, kalian punya data yang peguru sering tanya waktu dari kelas 5, sudah mengaji kelas berapa, sampai di juz berapa, atau tiap hari sudah dibiasakan membaca bacaan sholat sebelum belajar. Nah, peguru punya data itu. Dan nanti kalau misalnya peguru tetap melaksanakan ujian, tapi bukan tatap muka, peguru mau ambil nilai mengaji, masing-masing setoran mengaji, ya, seperti ini. Ya, nanti saya suruh buka Quran surat ini, satu orang setor mengaji, bukan hafalan, mengaji, baca aja dari situ. Ya. Dan ada beberapa siswa yang Pak Guru punya data sudah tercatat ini yang masih di Iqra, di 6C misalnya ada 8 orang, ya. Di 6A ada 5 orang, di 6B ada sekitar 6 orang juga, ya. Dan nanti Pak Guru kan sudah janji dong itu bahwa sebelum April ini sudah tidak boleh ada di Iqra-Iqra. Ya. Mau masuk SMP, mau masuk sanawiyah kalau tertahu mengaji nanti ditolak. Ya, masuk di MTS itu harus tahu mengaji. Tidak tahu mengaji ditolak. Ya.
tesnya langsung di praktek mengaji. Putri, silakan Putri. Pak, kalau boleh tahu nanti tesnya itu secara langsung atau kirim rekaman suara atau langsung, Pak? Ya, yang sudah hatam, yang sudah di guran besar, itu peguru kan punya data, tidak perlu peguru tes lagi. Ya, kan karena kan peguru waktu tanya satu-satu mengaji sudah sampai di mana, ya kan? Dan itu kan Iya. sudah dipraktekkan. Iya, Pak. Ya, yang sudah hatam, yang sudah sampai di juz 20-an ke atas, ya sudah ada nilainya itu, nilainya bagus. Ya, kalau sudah lewat juz 20 ke atas itu sudah bagus. Ya, dan yang nanti peguru tagih ini yang nama-nama yang janji peguru. Yang janji bahwa kalau bulan April ini sudah ada di bulan besar atau minimal juz amma. Nah, seperti itu Putri ya. Iya, Pak. Oke. Terakhir ada lagi? Pak, nanti yang sholat itu sama dengan mengaji ya, Pak? Yang sholat. Yang sholat Iya, ya. Pak. Oke, nanti kita pikirkan, kita nanti atur lagi dulu dengan kepala sekolah. Makanya berdoa, kita berdoa, rajin sholat, jangan putus. Supaya wabah ini cepat selesai atau Iya, memang Pak. ditemukan obatnya lah. Kalau sudah ada obat ya biar kita tetap aktivitas, yang penting sudah ada penangkalnya. Sampai sekarang ini karena belum ada penangkal, jadi orang masih takut keluar. Terkait dengan ujian nanti kita menunggu kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan ya. Tapi sampai saat ini keputusan dari Menteri Pendidikan bahwa UN, ujian nasional, US, ujian sekolah atau USBN itu semua ditiadakan. Karena bulan-bulan ini kan semestinya kakak-kakak di SMA dan SMP sudah harus ujian toh. Nah, tapi kan saya nggak ada yang di sekolah, makanya kita ini kan rencana ujian ini di bulan April. Tapi kondisi seperti ini tidak bisa. Nanti persoalan teknisnya tetap stay di grup. Kita menunggu nanti keputusan Pak Kepala Sekolah dengan pihak dinas seperti apa. Oke, dan satu produk yang Pak Guru tugaskan untuk kalian yang harus dikirimkan, ya, yaitu nanti ada waktu Pak Guru undang kamu lagi masuk ke Zoom untuk track membuat video berbasis pendidikan karakter. Masih ingat? Masih ingat tugas? Masih, Pak. Nah, sambil di rumah dibuat desainnya, kan semua sudah dengan HP ini, sudah canggih semua. Lalu buat skenario cerita tentang suatu sifat terpuji yang kamu tunjukkan kepada orang tua kamu. Lalu rekaman buat rekayasa kegiatan ya, maksudnya buat adegan. Ya, misalnya yang Pak Guru sudah cerita di beberapa kelas itu kan. Ya, misalnya bangun pagi, bantu mama, lalu dibuat mamanya diajar videonya. Kita akan unggah videonya sebagai contoh pendidikan karakter, hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, masing-masing dengan namanya sendiri-sendiri. Kita akan unggah ke channel YouTube TV 87 yaitu Wartawan Cilik. Nah, ini akan menjadi kenangan buat kamu ketika kamu lulus nanti. Kamu bisa lihat bagaimana kamu pernah punya video di SD 87. Ya, jangan lupa salam buat orang tua. Jangan lupa sholat maghrib. Kita akhiri pertemuan kita sore ini. Ya, jangan keluar rumah kalau tidak ada urusan penting sama sekali. Tetap stay di rumah, belajar terus, dan tetap beribadah dan berdoa. Semoga kita semua terlindung dari penyakit apapun. Ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri pembelajaran kita sore ini dengan membaca Quran surat Al-Asr. Akan dipimpin oleh salah satu siswa. Silahkan yang mau acukan tangan. Yang mau pimpin silahkan raise hand. Oke, Kinsa ya.
Silakan Kinsa. Silakan yang lain duduk dulu yang rapi. Kita tutup majelis ilmu ini. Semoga diberkahi oleh Allah dan dipimpin oleh Kinsa. Masing-masing di rumah membaca sambil mengikuti yang dibacakan oleh Kinsa. 1, 2, 3. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Quran surat Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kinsa. Oke, sekali lagi salam buat orang tua. Iya, Nanti tetap sama-sama, mengikuti Pak. perkembangan di grup. Nanti siapa yang isi besok dan seterusnya. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.